Sehingga perintah Allah bukan sisa-sisa riba kikis, itu setelah perintah. Sisa-sisa itu apa ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya? Syekh, ayat riba pertama mulai apa mulainya? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Ayat perintah meninggalkan sisa-sisa riba itu setelah ayat pengharaman riba. Berarti riba sudah mereka tinggalkan, tinggal sisa-sisa, tetap juga dihabisin. Saya khawatir seperti tadi, ada yang baru mulai nabung di bank riba, ada yang baru mungkin kredit. Kalau kredit saya nggak yakin di antara kita ini ada yang tidak punya masalah. Coba, maaf, saya tidak ingin membuka aib Anda, hanya ingin tahu saja. Siapa yang punya kredit rumah? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Kredit rumah 3 rumah. Cuman 5, yang lain nggak punya rumah. Astagfirullah. Baik, nggak ada masalah. 5. Siapa yang punya kredit mobil? Tunjuk tangan. 1, 2, cuman 2 yang punya kredit mobil. Mobil itu masuk mobil sedan, mobil keluarga van, keluarga, atau truk masuk juga. Jangan pikir mobil itu hanya mobil sedan aja, truk juga masuk. Kemudian mobil yang tergandeng juga masuk, yang mobil 9 roda, 10 roda, masuk juga. Cuman 9 yang punya type, nggak ada masalah. Siapa yang punya motor? Kredit motor saya masuk, tunjuk tangan. Saya nggak yakin nggak ada, semuanya saya kira. Mungkin yang saya tanyakan sebaliknya lah. Siapa yang tidak punya kredit motor? Motor tau kan ya, yang rodanya 2. Yang tidak punya kredit motor. Yang serius tuh. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah screening sebelum datang ini. Ini kajian-kajian riba. Anda yang punya masalah dengan riba jangan datang. Nanti pulang jadi pusing Anda. Ini kajian. Ya Allah Ustaz. Allah Ustaz. Walaihi tuklan. Ya. Ustaz, masa semuanya itu riba Ustaz? Lalu gimana kita hidup lagi? Kita lihat. Ya, kita lihat. Secara teori ribanya betul ke itu riba atau tidak? Allah Subhanahu wa taala tatkala mengharamkan riba di masa jahiliyah, di waktu itu ada beberapa bentuk riba yang mereka lakukan. Coba lihat di buku pertama apa bentuk riba yang dilakukan orang jahiliyah? Siapa yang tahu? Ada 4 bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan lihat nanti aplikasinya dalam kehidupan modern kita. Di buku harta haram ada. Gimana? Siapa yang punya buku harta haram? Coba lihat di situ. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang jahiliyah. Mana? Itu nggak punya, soft copy-nya nggak punya tuh. Coba. Asisten harus siap 24 jam, Dik. Apa pertanyaan saya harus siap menjawab sebelum. Kalau enggak undur diri jadi asisten. Mana? Enggak ada juga. Asisten enggak juga, yang lain juga enggak ada. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan jahiliyah.
Saya tidak minta halamannya, bentuknya satu apa? Tolong dibacain, satu apa? Ribadain, iya, tapi bentuk-bentuknya sebentar dulu. Bentuk riba yang dilakukan jahiliyah adalah sebagai berikut. Ya. Satu. Seseorang memberikan pinjaman 10 keping emas. Saya berikan pinjaman 10 keping emas kepada Anda. Terus? Selama waktu yang ditentukan. 1 bulan. Hah? Dengan syarat dibayarkan sebanyak 11 keping. Nanti kalau bayar setelah sebulan bayar 11 keping ya. Setuju? Setuju tidak setuju itu riba yang dilakukan oleh jahiliyah. Diserahkan uang 10 keping. Kapan kamu bayar mas? Oh nanti gajian bulan depan. Oh ya, nanti bayar 11 keping. 1 kepingnya berapa gram? 4,25 gram kepingan emas itu. Kali 10 berapa? Berapa dia? 40 gram. Lebih lah. Dia 4,25 kali 10 42,5 gram. Ya. Berapa persen berarti ini? 10. Kan namanya 1. 10% kan ya. Pinjaman Anda menggunakan 10 keping tadi, untung rugi saya tidak mau tahu. Ini dia riba jahiliyah. Mari Anda lihat riba saat ini di negara Anda atau di negara mana aja. Butuh Anda modal, butuh Anda rumah, butuh segala macam, butuh dalam bentuk uang. Anda pinjam uang dalam lembaga keuangan, jelas 100 juta Anda kembalikan setelah 1 bulan, cash 100 juta, nih bang 100 juta. 100 juta atau berlebih atau kurang? Lebihnya berapa? Mana tukang bank? Atau siapa aja nggak bisa tukang bank? Hah? Lebihnya berapa? Sebulan cuman. Mana? Berapa persen? 2%. Berarti cuma dapat 2 juta. Ah, yang benar. Kalau saya pinjam 1 miliar cuma 20 juta. Antum benar? Antum 12% setahun, 24 atau 12. Antara 18 sampai 24%. Dia suku bunga itu, suku riba itu tidak ada yang tahu, gaib. Betul. Bisa jadi seperti tadi yang dia katakan, 2% sebulan. Setahun 24%. Ya kan? Bisa jadi 3%, bisa jadi 2,5%, bisa jadi 1,9. Iya atau tidak? Siapa yang menentukan angka-angka ini? Siapa? Coba. Dari mana? Anda mengatakan BI Ustaz. Oh berarti BI tukang pusat penentu riba. Betul. Betul. BI Red kan itu kan ya? Suku bunga BI Red. Red ini dibuat oleh BI. BI itu apakah dibuat dari kepalanya sendiri? Tidak. Mereka ngikutin syaitan yang ada di Inggris, dinamakan dengan LIBOR. Apa namanya? London Interest LIBOR. Coba cari kata LIBOR di buku harta haram atau di ini. Dia LIBOR bahasa namanya LIBOR. Yaitu suku bunga yang dikeluarkan oleh London, kota di Inggris, ibu kota Inggris. Dari suku bunga ini setiap negara menambah mengurangi. Tapi rate-nya dari situ. Sampai sekarang itu hanya beberapa para pakar ekonomi yang membuat LIBOR tadi. Apa singkatan dari apa LIBOR? London Interbank Offered Rate. Apa baca? London Interbank Offered Rate. London Interbank Offered Rate. Sampai sekarang
mereka tidak ada yang mengetahui bagaimana cara penghitungan bunga riba yang mereka buat. Mereka buat pertama banyak tahun ini per hari keluar. Yang mengeluarkan pinjaman ini 7, sekian persen. Masing-masing nambah mengurangi 3%, 10%. Per negara beda-beda. Paham? Subhanallah. Untuk riba pun ada syaitan kabirnya, syaitan besarnya. Syaitan besarnya di London. Paham anda itu? Allah ya barik fikum. Selesai? Ada pertanyaan? Baru satu. Ini baru apa? Satu bentuk riba masa jahiliyah. Kalau di masa jahiliyah tidak pakai LIBOR, tidak pakai London Interest Bank itu tidak. Di masa jahiliyah, ya, riba yang mereka lakukan berapa persen coba, Swidi? Coba lihat di buku Al-Haram berapa persen riba yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Coba. Tidak besar. Paling mereka ambil barang jaminannya. Mereka ambil barang jaminannya. Barang jaminan paling umpamanya 50% dari nilai hutang. 50%. Ya. Kalau ini 50% selesai sudah. Kalau ini setahun 19% atau 20% atau 23%. Selesai, enggak bakal selesai sampai semua harta dia habis. Maka jahiliyahnya riba hari ini lebih jahiliyah daripada ribanya Abu Jahal. Faham anda itu? Maka semua orang yang terlibat dalam hal ini, yang dikutuk oleh Allah Jalla fi'ula. Tahu arti kutuk? Kutuk tahu arti kutuk? Laknat tahu artinya? Maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesia apa laknat? Maksudnya apa? At-tardu min rahmatillah. Rasulullah mendoakan agar orang yang pelaku ini dijauhkan dari rahmat Allah. Ada yang berani dijauhkan dari rahmat Allah? Fir'aun ya akhi, Fir'aun. Ketika dia akan mati, apa dia bilang? Apa kata dia? Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika dia tenggelam di Laut Merah, tapi dia terima taubatnya? Tidak, karena dia sudah mau mati. Dia dulu mengaku Tuhan, sekarang dia mengaku bukan dia Tuhan sesungguhnya. Saya Tuhan pura-pura. Ada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Musa dan Harun. Itu arti kutukan, dijauhkan dari rahmat Allah Jalla fi'ula. Maka orang yang melakukan riba, sesungguhnya ketika dia melakukan riba, dia sedang dijauhkan dari rahmat Allah Jalla fi'ula. Fir'aun saja minta agar dapat rahmat. Dia mengatakan aku beriman supaya apa? Supaya dia selamat dari kematian. Pengen rahmat dari Allah. Tapi pelaku riba dengan perbuatannya dia meminta agar dijauhkan dari rahmat Allah. Lebih parah daripada Fir'aun ini. Jelas. Pelaku riba tadi yang dikutuk bukan hanya pemakannya saja. Si A memberikan pinjaman kepada si B sebanyak 10 juta. Nanti kau bayar 11 juta ya. Yang terkutuk yang dapat 11 juta apa 10 juta? Kedua-duanya. Yang dapat 11 juta terkutuk karena dia pemberi pinjaman dan dapat uang riba. Yang pemberi 10, 11, yang pinjam 10 dapat 11 kan rugi dia kan ya. Secara materi dia rugi, kemudian dapat juga kutukan. Biasanya untuk berjalannya akad ini ada comblangnya kan ya, apa namanya? Wasit perantara, brokernya juga dapat kena kutuk. Biasanya akad enggak, ini akad pinjam meminjam kan ya, ada tanda tangan, ada saksi kan ya,
saksinya juga dapat kena kutuk. Broker mungkin dapat dia uang, saksi dapat apa? Kutuk doang. Dapat jauhkan rahmat Allah Jalla fi'ula. Allahul musta'an. Saksi itu dia kan saksi itu apa? Harus saya bersaksi bahwa si fulan pinjam uang riba dengan surat. Harus begitu, enggak kan ya? Tahu dia kan, orang mungkin akad dilihat. Saksi atau tidak namanya? Saksi. Paham saksi itu? Bila ada A dan B melakukan akad pinjaman riba, lalu Anda lihat diam saja, terkena kutukan atau tidak? Terkena. Kecuali dia tahu dan kemudian dia mengatakan, kalian bikin riba ya, jangan rusak dunia gara-gara kalian berdua, pergi ke sana, cari dunia yang lain. Karena Rasulullah mengatakan, iza zahara riba fi qaumin faqad ahallu bi'adzabin min Allah. Bila riba terjadi menggejala di sebuah daerah, maka perbuatan ini mengundang kutukan Allah. Kalian berdua ini mengundang agar negara kita jadi kutukan, agar negeri ini tidak ada airnya, agar negeri terjadi kebakaran hutan dan segala macam, sehingga buah-buahan pun tidak ada berkahnya. Pergi ke sana. Ini baru bagus. Insyaallah jelas. Ada polisi riba, ada polisi riba, dan polisi syariah. Itu termasuk polisi riba? Enggak. Di sini ada polisi syariah? Enggak ada ya. Polisi riba berarti enggak ada juga. Ditangkapin oleh polisi pencuri, yang dicuri dia berapa rumah paling semalam? Bisa 10 rumah semalam? Yang mantan saya enggak nanya kenapa. Paling 1 rumah kan ya, yang dicurinya, dirusakinya, yang dihancurkan. Pelaku riba tadi, berapa rumah yang disebabkan oleh dia tidak makan, orang jadinya kelaparan dan kemiskinan. Semua orang yang pegang mata uang rupiah yang terkena riba itu. Jelas ini masalah riba. Maka seorang muslim tidak akan pernah melakukan riba yang dilakukan oleh jahiliyah. Ini uang nanti bayar berlebih. Jelas ini bentuk riba jahiliyah yang pertama ya. Kedua, seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia akan mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambahkan. Dipinjamkan 100 juta, bayar 100 juta juga. Ada di bank seperti ini? Tidak ada. Sampai di sini riba? Tidak. Tapi kalau kamu terlambat, saya cas 0, sekian persen. Ini yang riba. Anzirni azidka. Pinjam uang untuk bisnis, kebutuhan. Bayar dari awal kesepakatannya pinjam 10 juta bayar 10 juta. Tapi terlambat, ya udah, ntar aja, besok aja bayar, bulan depan saya tambahin deh. Kompensasi. Ini dia yang riba. Di dalam bunga bank ada nggak seperti ini? Terlambat Anda bayar angsuran, kredit, utang motor tadi, utang rumah tadi, utang apa lagi? Utang apa lagi ke bank? Utang kulkas. Kulkas juga ngutang antum. Astagfirullah. Kompor juga ngutang. Ya, utang perabotan rumah tangga, bayar pada jatuh temponya itu sudah dari awal kan sudah ditambahkan dia. Terlambat Anda bayar pada temponya, dikenakan pertama atau tidak? Iya atau tidak? Ada ribanya berarti. Anda PDAM, air pam daerah, perusahaan daerah, air minum, semuanya pasang. Dalam akad pemasangannya
Batas maksimal per bulan pembayaran tanggal berapa? 10. Hah? 20 bulan ke depannya kan ya? Terlambat ada pertambahan? Ini akadnya apa namanya? Riba jahiliyah. Hah? Lalu berani datang kemari sekarang membahas masalah riba oleh Allah. Allah Ustaz. Demi Allah ini akadnya riba. Sama dengan akad jahiliyah. Coba lihat bentuk akad jahiliyah seperti ini, Swidi. Mana di buku harta haram? Dia beli barang atau beli jasa, terlambat, dikasih masa tangguh pembayaran, ada penambahan. Listrik seperti itu juga atau tidak? Enggak. Listrik enggak semuanya. Saya punya listrik tidak seperti itu. Listrik saya ketika berhutang langsung padam. Gelap rumah saya. Sunyi, alhamdulillah. Sehingga tidak ada denda keterlambatan riba. Oh itu listrik ya Ustaz, PDAM atau PDAM saya nggak bisa. Saya kan nggak ada program PDAM prabayar, ada nggak? Ada? Belum. Kalau dalam tahap darurat apa boleh buat? Bisa nggak di sini hidup tanpa pasang PDAM? Siapa yang tidak punya PDAM? Tunjuk tangan. Lupa air dari mana Pak? Sumur artesis ke dalam, dibor. Nanti tumpah gunung Anda apa tidak? Enggak goyang gunungnya karena Anda sendiri. Kalau samping sebelah semuanya pakai air bor, nanti gunung Anda goyang-goyang dia. Sudah dalamnya sudah kropos. Enggak juga. Wallahu alam, saya enggak tahu. Kalau memang tidak dilarang pemerintah untuk membor, bor. Jelas. Tapi listrik tadi ada kan solusinya. Wajib Anda robah menjadi listrik prabayar. Yang pasca bayar selama ini berarti akadnya ada riba terus. Selagi akad ini masih ada, selama itu Anda melakukan riba. Itu riba yang susah dihindari. Riba yang harus Anda hindarin, yang bisa riba dengan lembaga keuangan konvensional, pembelian rumah, ya, pembelian kendaraan, modal untuk usaha, jangan pakai riba. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Sekarang Anda bilang enggak, saya mau bisnis, saya mau bangun rumah, mau mengembangkan usaha, pakai riba. Allah bilang hancur. Rumah Anda hancur, kendaraan Anda hancur, kemudian bisnis Anda akan hancur. Itu janji Allah. Yang benar Anda atau Allah? Pasti Allah yang benar, karena Allah yang mengatur dunia ini seluruhnya. Maka ikuti aturan Dia. Ustadz enak aja bilang A, B, C semuanya riba. Emang Ustadz punya solusi? Ada gitu kan? Ya akhir solusinya bukan di tangan saya, di tangan Allah. Anda sampaikan hajat Anda kepada Allah. Ya Allah, saya dengan riba. Semoga Allah bukakan solusi kepada Anda masing-masing. Solusinya yang pertama, pelajari dahulu ini riba, kemudian bertobat kepada Allah, kemudian cari yang halal. Rezeki ini kan Allah yang ngasih. Kalau kita cari yang halal, Allah mudahkan. Tapi kalau Anda merasa nyaman dan tenang dengan rezeki yang haram, tidak akan pernah Anda mendapatkan yang halal. Allah barik fikum. Sudah jam 8.30. Cukup saya kira. Satu lagi Ustaz, ribanya. Satu lagi itu apa? Definisi ribanya. Bentuk riba jahiliyah. Ada di buku harta haram, silakan dibaca. Fadhal. Silakan antri bertanya. Dan untuk untuk
penanya silakan langsung antri di depan mic, di belakang mic, satu persatu nanti akan dipersilahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, 5 bapak-bapak, 5 ibu-ibu. Silahkan. Silahkan bapak dulu. Atau 5 bapak. Oh, dia 1:2 ya. 10 bapak-bapak, 5 ibu-ibu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya pertanyaan simpel saja. Masya Allah. Mengenai surat berharga negara, hukumnya apa itu Ustadz? Karena dalam syariah itu juga menjual produk sukuk sebutannya. Misalnya kita beli 500 juta misalnya, kan itu kan kita dapat. Anda beli surat 500 juta. Ya. Terus? Itu kan kita dapat kupon. Boleh dikatakan hasil lebih daripada itu, bisa sampai 300 juta begitu. Dapat 800 juta jadinya. Ya. Apakah surat Anda beranak? Tidak. Nambah suratnya? Tidak. Terus kenapa jadi 800 juta? Itu kan kita sama seperti deposit modelnya, Deposit itu berarti minjamkan uang ya? Iya. Kita meminjam. Anda pinjamkan uang 400 juta, nanti nambah 800 juta. Iya, dalam tambahnya 300 juta. Iya, dalam setahun. Ya. 30% berarti. Iya. 60% berarti. 60% ya. Ya, akhi. Hukumnya apa itu? Tadi ente bilang sukuk. Iya, tadi kan di syariah itu menjual produk sukuk sebutannya. Tapi sebetulnya itu surat berharga negara sebetulnya. Allah barik fik. Ini bukan surat berharga. Iya. Riba berharga negara. Oh, iya. Dikasih uang 500 juta, nanti terima dia setelah 1 tahun 800 juta. Berapa ribanya? 60%. Lebih besar daripada riba jahiliyah tadi. Riba jahiliyah tadi paling berapa persen tadi? 20%, 30%. Baik. Itu saja Ustaz. Ya udah, Anda punya surat ini? Lepas caranya jual dengan harga pokok. Iya. Berapa Anda beli? Iya. Ya, Anda beli 500, siapa yang membeli 500 sudah lepas. Sehingga berkah rezeki Anda. Soalnya kemarin itu kan resmi dari pemerintah katanya itu. Iya, riba diresmikan atas nama sukuk. Gak susah. Iya. Saya diundang oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membicarakan masalah sukuk. Saya bilang, Anda sudah keluarkan produknya, baru undang saya. Kan bikin Anda pusing. Saya jelaskan begini solusinya. Wallahu alam mereka dengar atau tidak. Di DJP, Dirjen Pengelolaan Hutang Negara, itu kan surat utang. Iya. Allah barik fikum. Tapi sampai sekarang yang saya pahami dan saya yakini, dan ini saya mengharapkan keridhaan Allah Jalla fi'ala untuk mengatakannya, bahwa sukuk negara Anda, negara saya juga ya, itu masih riba hukumnya. Terima kasih Ustaz. Allah barik fik. Sebelum kita lanjut, mundur. Gantian, mundur yang kita bertanya, mundur ke kanan atau pertanyaan untuk akhwat silahkan langsung ditulis di kertas, dikumpulkan ke panitia. Selanjutnya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Allah barik fikum. Dulu saya pernah bermasalah, dan karena masalah itu saya memerlukan uang. Karena saya sangat kesulitan untuk memenuhinya, maka saudara saya membantu saya meminjamkan uang. Tapi ternyata belakangan saya tahu uang itu pinjaman dari bank, dan saudara saya meminta agar ketika saya mengembalikan nanti uangnya juga sekaligus dengan bunga yang akan dia bayar di bank itu. Misalnya kalau saya pinjam, kalau dulu dia pinjamkan saya 5 juta, berarti mungkin nanti saya harus kembalikan ke dia 6 juta. Itu belakangan baru saya tahu. Nah, apa saran dari Ustadz untuk saya? Apakah saya harus membayar sebanyak bunga itu kepada saudara saya, atau saya hanya harus membayar sebanyak yang dia pinjamkan ke saya? Pertama, tahukah saudara Anda bahwa itu riba? Wallahu a'lam.
kewajiban Anda menjelaskan kepada saudara niat baikmu menolongku dahulu tidak berpahala di sisi Allah karena engkau melakukannya dengan cara pinjaman riba. Tidak ada di dalam Islam itu Robin Hood, tidak ada dalam Islam. Robin Hood itu cerita orang kafir. Dia nyuri untuk bantu orang. Dia bikin riba bantu adiknya. Kan Robin Hood dia ini. Tidak. Dia masuk neraka karena pelaku riba. Kemudian adiknya sekarang diribahkan bayar uang bunga ribanya. Katakan kepada dia, kalau kamu bertaubat sekarang tidak melakukan riba lagi, saya bayarin pokoknya dan bunganya saya bayarin. Karena kalau tidak Anda bayarin, kakak Anda ini nanti bisa dijerat hukum tidak, karena riba tidak bisa jerat hukum. Iya, jaminannya mungkin yang akan diambil. Jaminan akan dihabisin atau preman yang jeratnya dia. Debt collector. Paham? Allah barik fiik. Selesai? Terima kasih. Yang penting berikan pemahaman kepada saudara Anda dahulu. Tidak harus Anda katakan, mari ikut kajian. Mungkin dia a priori. Jelaskan aja riba. Riba diharamkan oleh seluruh agama. Ya. Ada di ceramah-ceramah saya, ada di buku Hartalam juga saya jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Allah barik fiik. Ya, perkenalkan nama saya Hermanto Ustadz. Saya asal Palu, Sulawesi Tengah. Masya Allah. Palu berapa kilo dari sini? Beda pulau Ustadz. Iya, saya tahu pulau. Kilonya yang saya tanya. Saya asal Pekanbaru, pulau juga, tapi saya kilonya berapa kilo? Sekitar 1000 kilo kali ya, 1200. Nanti berapa kilo? Masuk. Asal Palu atau tinggal di Palu atau? Asal tinggal di Palu Ustaz. Masya Allah. Setiap meter, setiap langkah Anda menaikkan derajat Anda, dan setiap satu langkah turun menurunkan dosa-dosa Anda. Amin. Makanya saya tanyakan berapa ribu? Kilo. 1 kilo itu berapa langkah? 1000 langkah kali ya. Tinggal dikalikan, alhamdulillah. Bila tujuan Anda ikhlas karena Allah menuntut ilmu syar'i. Fadal, silahkan. Iya, tujuan saya kemari juga ingin ketemu Ustadz, bertanya langsung. Allah barik fiik. Pengen ketemu saya atau ingin belajar ilmu syar'i? Belajar ilmu syar'i. Allah barik. Itu yang penting. Ketemu saya sakit. Ya, sekalian mengunjungi orang sakit gitu kali ya. Pahala lebih Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz, saat ini saya ditawari untuk bekerja di instansi pemerintah yang tugasnya mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ditawari? Iya. Di Palu? Di Palu Ustaz. Di LPS? OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan Palu. Iya. Yang tugasnya salah satunya itu mengawasi artinya ini ribanya kurang bagusin gitu ya? Tidak Ustaz. Tidak apa. Jadi ini mereka mengawasi bagaimana peraturan-peraturan, apakah itu peraturan-peraturannya itu memperkuat riba atau menggerus riba? Kalau untuk yang di bagian pengawasnya Ustaz, di bagian pengawasannya itu mereka tugas utamanya itu untuk si konsumennya Ustaz. Apakah sesuai dengan yang peraturan yang di si konsumennya, si banknya enggak bikin sendiri peraturan? Kalau yang saya tanyakan langsung Ustaz, yang di perbankannya itu akadnya itu peraturan yang di bank itu mereka tidak ikut campurkan Ustaz. Yang penting tidak bertentangan dengan yang di konsumennya. Jadi itu namanya bukan OJK, anti OJK. Iya, Otoritas Jasa Keuangan. Itu namanya apa namanya, pengaduan? Lembaga Pelindungan Konsumen. Iya. Pelindungan iya. Konsumen. Kalau ini ente di OJK kan? Iya, OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Pembuat riba. Sekarang saya tanyakan, yang mengeluarkan rate bunga itu siapa? OJK atau BI? BI Ustaz. Bukan OJK. Bukan. Tapi yang mengawasi perbankan tadi agar menerapkan bunga, BI atau OJK? OJK.
Ini kok ente ribanya nggak bagus sih, bagusin ribanya, gitu kan ya, ngawasin kan gitu atau tidak? Ya atau tidak? Ya benar Ustaz. Ya Anda hidup di Palu, subur atau tidak negara Palu Anda? Alhamdulillah subur Ustaz. Alhamdulillah subur. Allah berikan kesuburan, Allah tumbuhkan dari bumi, dari laut dekat laut nggak Palu? Dekat laut Ustaz. Dekat laut. Allah berikan kekayaan laut di sana. Rezeki Anda Allah tuliskan di sana yang halal. Kenapa Anda masih mau mencari yang haram? Cukup? Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Jangan teruskan. Kan ini baru daftar kan ya? Jangan teruskan. Baru ditawari Ustaz. Apalagi ditawari. Enggak, saya enggak mau di tempat riba. Mending saya jual ikan. Terima kasih. Iya kan Toke ikan, saya punya teman berapa orang toke ikan, Masya Allah, badannya sehat, gendut, uangnya banyak, kendaraannya, Masya Allah. Fadal, silahkan. Nomor berapa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Taufik dari Kota Balikpapan. Wafakumullah. Dari mana? Dari Balikpapan. Masya Allah. Hati-hati. Balikpapan hati-hati. Yang ingin Anda tanyakan Ustadz, saat ini kan Anda bekerja di bagian accounting dan... Ulangi kurang jelas. Majuin dikit suaranya. Iya. Yang ingin Anda tanyakan, saat ini Anda bekerja sebagai accountant di... Sebagai? Akuntan. Ya. Di Departemen Finance and Accounting di salah satu perusahaan di Balikpapan. Di perusahaan asing di Balikpapan. Nah, kemudian di salah satu tugas kami itu adalah memonitor pinjaman yang telah dilakukan perusahaan kepada bank. Kemudian jika perusahaan akan mengajukan pinjaman lagi, membantu mensupport dokumen-dokumen yang diperlukan. Oh, artinya perusahaan pinjam dengan cara riba atau halal? Sejauh ini yang saya tahu yang diajukan ke bank konvensional. Riba ya. Anda siapkan semua dokumen agar ribanya lancar. Iya. Kalau dapat uang dari kerja ini. Iya, salah satu. Iya, gaji kan di situ. Betul, gaji dari perusahaan tersebut. Yang ingin Anda tanyakan bagaimana status gaji tersebut? Ya udah, jawabannya tidak halal. Terima kasih. Allah barik fiikum. Sebenarnya itu apabila saya menolak pekerjaan itu dan melakukan... Anda tamat dari mana dahulu? Kuliah dari mana? Di Universitas Mula Warman, Ustaz. Mula Warman, Masya Allah. Mula Warman itu raja Islam kan ya? Islam kan ya? Bukan. Raja Hindu. Buddha. Hindu. Si rajanya saya tanyakan. Hindu, ya tahu. Terus apa lagi? Apabila saya kan pekerjaan di Departemen Finance itu bukan hanya itu saja. Ada pekerjaan lain yang hanya melakukan pembukuan tok hitungannya. Jika saya menolak pekerjaan untuk menyiapkan dokumen itu apakah masih sama status? Dokumennya untuk apa? Dapat pinjaman riba juga? Bukan. Itu apa? Ya bikin kayak laporan rugi laba dan lain-lain. Boleh. Transaksi dengan. Boleh. Bila tidak berkaitan dengan pinjaman riba, menghitung bunga riba, silahkan. Maka ketika Anda mengajukan kerja, bilang ke dia, saya mau kerja jadi akuntan, tapi yang ini pinjaman, yang ini, yang riba ini, ngitung-ngitung ini saya nggak mau. Kalau diterimanya, alhamdulillah. Kalau tidak, bikin perusahaan sendiri. Allah barik fiikum. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Allah salimkum. Sebelum kita lanjutkan, mungkin buat jamaah bisa lebih merapat ke depan lagi, biar lebih memberi tempat kepada jamaah yang baru datang. Dan untuk akhwat sekali lagi bisa dikumpulkan pertanyaannya ke panitia. Sekali lagi kepada akhwat bisa dikumpulkan pertanyaan kepada panitia. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz kesempatannya. Saya ingin tanyakan Ustaz, ibu saya pernah menjadi perantara riba Ustaz. Jadi Ustaz, jadi bude saya pernah
minta tolong ke ibu saya untuk berhutang di bank, tapi memakai namanya ibu saya, Ustaz. Nah, terus alhamdulillah sekarang ibu saya sudah tahu hukumnya, Ustaz, sudah taubat. Nah, yang ingin ditanyakan, Ustaz, bagaimana cara berhentinya, Ustaz? Karena kan bude saya ini masih masih membayar kreditnya gitu, Ustaz. Nah, ibu saya membayarkan apa? Masih membayar kreditnya. Nah, ibu saya ini pengen lunasin dari katanya uang arisan. Nah, cuman saat pelunasan itu, nanti ketika bude saya bayar ke ibu saya, itu apakah sesuai dengan jumlah plus bunganya atau cuman harga utangnya tok, Ustaz? Iya. Cukup? Ya, cukup, Ustaz. Allah barik fik. Pertama, suruh ibu Anda bertaubat. Jangan jadi pahlawan masuk neraka. Apa gunanya nama pahlawan tapi masuk neraka? Mending jadi apa? Pahlawan, Pak Bulawan. Apa aja lah. Mending nggak jadi pahlawan asal masuk surga. Ini kan niatnya baik. Dari sini tidak semua niat baik perbuatannya menjadi baik di sisi Allah. Niatnya baik, saya yakin ingin bantu adiknya agar mendapatkan dana mengembangkan usahanya, tapi dia bantu dengan riba. Hasilnya apa? Dianya berdosa karena pakai nama dia, berarti dia yang pinjam riba. Dikutuk, dijauhkan rahmat oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian Allah hancurkan riba tadi, berarti uang yang diserahkan kepada adiknya akan berkembang atau jadi hancur? Hancur. Masih ada perbuatan baik ibu ini kepada adiknya tadi? Tidak ada. Sekarang bertobat semuanya kepada Allah dan masing-masing berusaha sekemampuannya. Harus dijual ini, jual ini untuk menutupi hutang riba tadi. Cukup. Pertanyaan tadi kan ibu saya pengen menutup utangnya. Dia kan pengen dapat arisan, pengen lunasin langsung biar putus dari bank. Nah, terus pertanyaannya, dari bude ke ibu saya ini, Ustaz, pembayarannya tuh apakah plus bunganya apa cuman utangnya tok? Suruh bude ente yang bayar bunganya. Gara-gara dia minta atau tidak? Iya, bude saya. Iya, dia yang bayar bunganya. Tapi kalau dia tidak mau juga sehingga utangnya mungkin tambah, apa boleh buat? Bayar bunganya sekalian. Kalau nggak bayar bunga nggak selesai. Bisa sih, tapi akan memberatkan Anda nanti belakangan. Karena kalau pokok utang sudah dibayar, tidak satu pun lembaga dunia di dunia ini, di planet bumi ini yang bisa menariknya melalui hukum resmi negara manapun, kafir mau Islam pun. Kalau pokok utangnya sudah Anda bayar, bunganya tidak dibayar, itu paling yang diutus ke rumah Anda nanti preman, debt collector, bukan polisi. Maksudnya ibu saya sudah pengen ngelunasin ke banknya, jadi sama bank ini putus. Apa? Ngelunasin ke banknya. Dia udah lunasin. Ya, jadi tinggal ibu saya sama bude saya. Nah, bude saya ini bayar ke ibu saya itu harganya sesuai yang diutangin atau pas harga yang bunga waktu ibu saya. Jadi maksudnya ibu saya misalnya minjem 12 juta padahal 10 juta tapi dapat bunga jadi 12 juta. Terus bude saya ini ngunasinnya 12 jutanya apa 10 jutanya gitu, Ustaz? 10 juta. 12 yang bunga ribanya orang tua Anda ya bayar. Dulu kesepakatannya apa kata bude ente? Kan saya yang bayar bunga riba juga. Enggak tahu, Ustaz. Sekarang dia enggak tahu, sekarang tutupin dulu. Yang berhak diambil oleh ibu Anda dari bude Anda cuma 10 juta. Allah barik fiik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ahwat dulu melalui ini bau apa? Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ahwat, cukup banyak, Ustaz. Yang pertama ini, kalau kita diberi modal untuk usaha bukan dipinjamin, tapi kita harus membagi. Apa ini? Masya Allah, sebentar saya nggak konsentrasi tadi. Pertanyaan pertama ini dari Ahwat, kalau kita diberi modal untuk usaha. Oh, ini di sini, Masya Allah. Di situ nggak ada orangnya soalnya.
Ada apa Taib? Kalau kita diberi modal untuk usaha, bukan untuk dipinjamin katanya. Tapi kita harus diberi modal untuk usaha, ya, bukan untuk dipinjamin. Ya. Terus. Tapi kita harus membagi atau diminta 60% dari keuntungan setiap bulannya. 60% dari keuntungan itu untuk pemilik modal. Ya. Pertanyaannya, apakah itu termasuk riba atau bukan? Jazakumullah khairan. Allah barik fik. Riba itu bukan. Tapi itu kan di atas kertas. Kalau untung pemilik modal 60%, pengelola 40%. Kalau rugi, itu belum selesai. Kalau rugi gimana? Tidak ada, Ustaz. Nggak disebut. Siapa yang bertanya ini? Akhwat, ibu-ibu, ada mic di situ? Enggak ada. Akhwat di atas, di bawah, atau samping kiri kanan? Ibu-ibu yang bertanya, kalau rugi bagaimana kesepakatannya? Tidak ada kesepakatan rugi. Ya, tapi kalau rugi nanti kelahi, nanti pada waktu itu kelahi aja, atau gimana? Tadi modal berapa tadi? 60%. Itu keuntungan 60%. Ya. Modal 100 juta anggap ya. Ya. Rugi nanti hitung-hitungnya setelah 1 tahun tinggal modal 50 juta. Tidak ada kesepakatan dari awal. Atau 60 ditanggung, kan kamu dapat untung 60, kamu bayar dong 60%, saya nanggung rugi 50%. Ibu gimana kesepakatannya? Sudah, saya jawab aja. Kalau kesepakatannya pihak pengelola menanggung kerugian, akadnya riba. Kecuali kerugian akibat kelalaian dia dalam mengelola bisnis. Tapi murni rugi di luar kemampuan dia, maka 1 sen pun dia tidak menanggung kerugian. 100% ditanggung oleh pemilik modal. Jelas? Oh, enak pengelola gitu, Ustaz. Enak begitu? Enak apa ya, akhi? Setahun dia mengelola harta Anda, sekarang dapat 0 dia. Kalau dia jadi pegawai aja, nungguin toko orang, setahun dapat gaji berapa? Berapa gaji minimal penunggu toko? Duduk aja gini dia. Orang belanja kasih uang. Nggak ada kerja lain, nggak ada. Berapa gajinya sebulan? Nggak pakai gaji di sini, alhamdulillah. 1,85 1,5 kali 12 18 juta. Itu kan duduk aja dia dapat 18 juta dia setahun. Tidak ada resiko, mau terbakar tokonya mau apa tetap dapat dia. Yang tadi sudah muterin kerja segala macam, tahu-tahu tidak dapat apa-apa. Zalim atau tidak? Allah ya barik fiik. Jelas. Yang kedua, Ustaz, saya sudah terlanjur KPR. Di dalam KPR ada asuransi jiwa. Apabila meninggal dunia dianggap lunas. Bagaimana itu statusnya, Ustaz? Dianggap lunas apa tidak? Berarti agar selesai ribanya mati aja gitu. Pertanyaannya apa sih? Bagaimana status kematian saya gitu atau apa? Ulangi. Apabila meninggal dianggap lunas. Bagaimana itu statusnya, Ustaz? Dianggap lunas apa tidak? Iya, dianggap lunas, kata dia lunas. Ikhlas dia, kalau Anda mati udah ambil aja tuh rumah. Tetapi akad Anda ini mengandung unsur riba dan gharar. Hentikan. Bilang ke dia, saya nggak mau mati kalau hanya untuk dapat rumah. Ada yang mau mati untuk dapat rumah? Murah banget nyawa Anda hanya dapat rumah, mau mati
Allahul musta'an. Maaf, panitia masih bisa maju bapak-bapak. Kasihan bapak-bapak berdiri di belakang panasan. Ya, dirapatkan lagi Pak sopnya yang ada di tengah. Yang maju ke depan, kasihan di belakang masih ada berdiri bapak-bapak. Ya, di sebelah kiri masih kosong Pak. Ya, di sebelah kiri Anda atau kiri bawah? Kiri depan saya, Ustaz. Kiri mana? Iya. Kiri sana. Kiri ente itu bukan ibu-ibu? Itu ibu-ibu kan di situ ya? Oh ya. Baik. Mana lagi pertanyaannya? Masih ada? Masih. Pertanyaan ibu-ibu. Cek. Ya. Pertanyaan ketiga dari Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, halalkah uang tabungan saya dari hasil bekerja di bank konvensional yang saya simpan sampai saat ini? Sekarang saya sudah berhenti dari bank konvensional. Syukron. Tidak. Pertanyaannya, halalkah tabungan saya setelah berhenti dari bank konvensional? Jawabannya tidak. Bila ibu bisa hidup, maaf, ibunya ada mic di atas itu? Di atas ada mic? Ada mic di atas? Nggak ada? Nggak ada. Bila ibu bisa hidup dari nafkah diberikan oleh suami, cukup walaupun sedikit. Enak makan yang halal itu. Karena bila yang Anda makan adalah nasi uang pensiunan Anda dari kerja riba dahulu, Rasulullah mengatakan, ma nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap sel tubuh anak manusia yang diberi makanan yang haram, riba diantaranya, maka nerakalah yang pantas membakarnya. Maka seorang yang punya akal tidak mau makan untuk dibakar. Jelas? Semua harta Anda dahulu berikan kepada fakir miskin. Mungkin ada rumah, mungkin segala macam. Kalau rumah mungkin bisa di rumah tahfiz dan lain-lain. Ya. Selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan konsep asuransi syariah dalam Islam? Karena yang saya pelajari, asuransi syariah itu sudah mengikuti ajaran agama kita. Karena akadnya saling tolong-menolong. Sebentar, Anda belajar di mana? Saya pelajari, Anda belajar di mana? Silakan jawab. Tidak ada jawaban? Tidak jawab, lengkap. Saya dosen pasca sarjana, mengajar program S2, S3 Ekonomi Islam. Cukup? Anda baru belajar dari mana? Saya dosennya. Baik. Pertanyaannya apa ditanya? Pertanyaannya, mohon dijelaskan secara hukum ibadah dan hukum muamalah. Syukron Ustadz. Ayu. Tidak ada hukum ibadah dalam masalah muamalah. Dalam masalah asuransi syariah itu. Banyak di ceramah-ceramah saya, di buku Harta Haram juga saya jelaskan bagaimana asuransi syariah itu tidak syariah. Cukup. Silahkan baca di sana. Allah barik fiik. Ini yang terakhir, 5. Yang terakhirnya. 5. Apabila saya kredit barang dengan seorang kawan, misalnya kulkas, beliau membelinya seharga 2 juta dan saya mencicil darinya menjadi 2.400.000 selama 10 bulan. Pembayaran paling lambat tanggal 5. Tetapi bila terlambat saya tidak dikenakan denda sepersen pun. Apakah saya termasuk pelaku riba? Tidak, alhamdulillah. Anda dan dia melakukan akad jual beli yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberkahi oleh Allah Jalla fi'ala. Bila Anda sesuai melakukan seperti ini, terbantu Anda mendapatkan kebutuhan, dia terbantu mendapatkan pertambahan keuntungan yang halal. Ini belum selesai pertanyaan Ustaz. Belum selesai, sudah saya jawab, nggak ada masalah. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya
baru bisa melunasi dalam waktu 12 bulan dan saya tidak dikenai denda sebesar pun juga. Sudah, jawabannya sudah seperti yang di atas. Ya, terus. Ya, untuk Ikhwan silakan. Kita lanjutkan kepada. Tetapi kalau Anda dari awal tahu bahwa Anda akan terlambat, sampaikan ke mereka. Karena mereka, kalau tidak Anda menzolimi mereka. Mereka memberi pertambahan 400, berapa ribu tadi pertambahannya? 400.000 karena tadi Anda mengatakan 5 bulan. Padahal Anda tahu bahwa Anda tidak mampu 5 bulan, mampunya 12 bulan. Karena kalau diperbaiki lagi harganya jadi riba jadinya. Tapi Anda telah membohongi dia. Ya, dia tidak boleh, lembaga tadi tidak boleh meminta lebih lagi. Tetapi Anda memang tidak mampu dari awal tanggal sekian, membohongi dia. Kalau nggak mampu bilang dari 12 bulan sehingga harganya berubah. Ya, lembaga ini apa boleh buat, dibohongi oleh orang. Ya, semoga mendapatkan ganti dari Allah yang halal dari sisi yang lain. Tapi memaksa dia untuk tambahan lagi tidak boleh karena riba namanya. Tadi sepakat cuma 400.000, oh kamu jadi 12 bulan nambah lagi 600.000 lagi, tidak, riba namanya. Allah barik fikum. Dipersilahkan perkenalkan dulu nama dan asalnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keharudin, saya berasal dari Balikpapan, Pak Ustadz. Iya betul. Asal dari Balikpapan, betul kan ya? Terus. Mohon nasihatnya terkait dengan pekerjaan saya. Saat ini saya bekerja di perusahaan rental mobil. Apa? Perusahaan rental mobil. Sewa mobil. Bekerja di perusahaan sewa mobil. Ya. Terus. Dan mobil-mobil tersebut semuanya diasuransikan. Saat ini saya ditunjuk sebagai orang yang melakukan klaim-klaim perbaikan ke asuransi. Bukan Anda yang membuat akad asuransinya? Bukan. Yang bakal asuransinya ada lagi lembaga keuangannya? Saya cuma ditunjuk sebagai klaim. Nah, terus. Apakah pekerjaan saya ini termasuk tolong menolong dengan asuransi atau bagaimana Ustaz? Bukan Anda yang buat akad ribanya. Bukan. Cuman ketika terjadi kerugian dia memberikan ganti, ini tidak termasuk di dalam riba. Wallahu taala alam. Karena Anda mengurus jasa, bukan mengurus klaim. Itu uang yang serahkan atau apa? Jadi klaimnya itu seperti mobil yang terjadi kecelakaan. Mobil-mobil itu saya yang akan mengajukan ke asuransi untuk mengajukan mobil atau mengajukan uang? Mengajukan perbaikan mobilnya. Itu setelah diperbaiki uangnya Anda minta ke asuransi atau bagaimana? Tidak, itu sudah sudah dari perusahaan sendiri, Pak. Perusahaan sendiri. Cuma Anda mengajukan klaimnya aja, iya, siap. Agar keluar uangnya. Betul, Ustaz. Iya. Yang berbagi bengkel, nanti bengkelnya ngecasnya ke asuransi. Ngecasnya ke asuransi. Jangan. Ini berarti Anda kalau dibayarkan oleh asuransi lebih besar daripada uang dibayarkan perusahaan Anda, terjadi riba di sini. Paham? Berarti Anda nagih ribanya, debt collector riba Anda. Paham? Udah cari rezeki yang lain. Itu aja Ustaz. Jadi pekerjaan saya harus saya tinggalkan atau bagaimana Ustaz? Tinggalkan, cari yang lain. Siap. Yang halal. Syukran Ustaz. Allah barik fik. Rezeki Allah luas sekali ya akhi. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arcino dari Balikpapan. Ustadz, siapa namanya? Arcino. Arcino. No. Iya. Masya Allah. Yang mau saya tanyakan Ustadz, di perusahaan kami bekerja, kami ada dana pensiun dikelola oleh bank Ustadz. Jadi dari perusahaan kita disuruh memilih bank mana yang akan mengelola dana pensiun kita. Nah itu kebanyakan itu rata-rata bank konvensional. Jadi dari gaji kami rata-rata. Tapi ada yang syariah. Ada yang syariah muamalat Ustadz.
Ini waktu pertama kali saya ditawarin dari perusahaan itu nggak ada bank syariah. Tidak ada. Belum ada. Terus setelah itu gaji kami dipotong dan dari perusahaan membayarkan juga. Nah, kita memilih DPLK yang bukan syariah. Baru di situ disuruh milih antara falas atau deposito. Jadi kita memilih deposito. Sedangkan kita nggak bisa menolak itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? nanti ketika Anda pensiun, ambil semuanya, bank muamalat kah atau bank konven kah, ambil semua dana pensiun Anda tadi, jelas, tanyakan kepada dia dan bisa ada rincian dari dia berapa yang diserahkan perusahaan kepada mereka, berapa pertambahannya, sebesar uang perusahaan halal, pertambahannya haram, riba, maka ini berikan kepada fakir miskin. Andai di waktu itu Anda mau jadi fakir miskin nggak di waktu tua? Tidak, Ustaz. Tidak. Andai di waktu itu Anda jadi fakir miskin, ambil silahkan riba. Tapi kalau waktu itu dan Anda memang tidak mau dan tidak ada yang mau jadi fakir miskin di waktu tuanya, ya berikan kepada fakir miskin. Allah barik fikum. Terima kasih, Ustaz. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan dari. Siapa namanya? Adan, Pak. Adan, Pak Ustaz. Adan. Azan maghrib gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya Adan. Apa? Adan. Adan. D Z H A N. A Delta Hotel Alpha November. Terus apa aja lah. Iya. Ini Pak Ustaz, kebetulan kan saya sebagai HRD di perusahaan. Masya Allah. Ini mengurus mengenai BPJS juga Pak Ustaz. Ya. BPJS Kesehatan sama BPJS Tenaga Kerja. Nah kebetulan kan ketenaga kerjaan ada satu programnya namanya jaminan pensiun Pak Ustaz. Apa? Jaminan pensiun. Dari sebelumnya ada 3, kematian, kecelakaan kerja sama jaminan hari tua. Nah tahun kemarin ada namanya jaminan pensiun. Iya. Itu bisa diperoleh manfaatnya setelah pensiun atau umur 56 tahun untuk peraturan sekarang. Dan pembayarannya dia bulanan Pak Ustaz. Jadi dari BPJS-nya setelah pensiun itu dikasih bulanan ke karyawan yang sudah pensiun. Ya. Nah, apakah itu termasuk riba Pak Ustaz? Yang diberikan oleh BPJS berlebih atau sama dengan diberikan perusahaan? Kan kita setiap bulan dipotong tambahan 1% dari gaji kita Pak Ustaz. Iya, berarti perusahaan Anda menyerahkan kepada BPJS angka umpamanya 1 miliar. Iya. Nanti yang diberikan oleh BPJS kepada para pensiunan ini 1 miliar atau lebih? Itu ada hitung-hitungannya Pak Ustaz. Mungkin ada tahu saya hitung itu Anda 1 miliar atau lebih? Lebih mungkin. Riba. Terus bagaimana kita Pak Ustaz sebagai karyawan yang sudah pensiun itu kan nggak bisa ditarik semuanya Pak Ustaz. Maksudnya dari BPJS bisanya ngasih bulanan. Iya. Ini mau tidak mau sebagai karyawan pasti ada ini. Ya. Apa boleh buat? Apakah halal berarti jadi karyawan? Halal. Karena akad pensiunan ini mengikut, ribanya kecil dibandingkan dengan akad gajinya. Iya atau tidak? Iya. Akad yang mengikut pada dasarnya dibolehkan. Seperti Anda beli tiket pesawat atau beli tiket angkutan umum, bis atau kereta api atau apapun. Ada nggak di sana asuransinya? Ada. Pasti ada. Boleh nggak naik pesawat Ustaz? Boleh. Siapa yang mewajibkan naik pesawat? Silakan naik kapal laut. Sebulan nyampe Ustaz. Darurat berarti namanya kan ya. Jadi setiap bulan itu kita keluarkan. Kita tidak bikin akad untuk jaminan tadi segala macam. Itu perusahaan automatically. Jelas? Iya. Maka Anda kerjanya halal. Tetapi ketika ini terjadi, nanti terima uangnya, ambil berapa yang diberikan perusahaan, pertambahannya riba, berikan kepada fakir miskin. Setiap bulan gitu ya, karena dari BPJS setiap bulan Pak Ustaz. Iya. Satu lagi Pak Ustaz, boleh Pak? Sebentar, Anda melanggar kaedah.
Kaidahnya setiap orang berapa pertanyaan tadi? Oh, iya. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatu. Sebelum dilanjutkan, yang punya kertas ini siapa, Pak? Nanti tanyakan langsung. Ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gale dari Balikpapan. Siapa namanya, Pak? Gale, Gale. Masya Allah. Gel, Bang. Ya. Begini, dulu saya pernah bekerja. Apa artinya itu? Hah? Bagus, insyaallah. Allah barik fikum. Amin, Pak. Begini, dahulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan pelayaran milik perusahaan yang terkenal bekerja di bidang riba, dan perusahaan pelayaran tersebut itu melakukan suatu transaksi riba, Pak. Jadi saya di situ bekerja sebagai penerjemah. Tapi penerjemah bahasa apakah, Pak? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Inggris Indonesia. Ya, Inggris Indonesia, Pak. Ya. Di situ kan mereka mengenal sistem bagi hasil dan menentukan harga yang sangat tinggi daripada perusahaan lainnya. Nah, saya sebagai penerjemah di sini bekerja di situ, apakah halal pekerjaan saya mengingat itu perusahaan riba, dan apakah pekerjaan saya ini termasuk bekerja sama dalam hal riba, Pak? Iya, berarti setiap akad ribanya Pak jadi saksi, tahu? Tahu ya. Iya, Pak. Yang dikutuk oleh Rasulullah, oleh Allah Jalla fi'ula, pelaku akadnya bank tadi, perusahaan Anda tadi, peminjamnya, penulisnya, notarisnya, dan saksinya. Anda kan nyaksi. Iya. Terjemahnya. Allah ya barik fiik. Baik, terima kasih, Pak. Saya barik fiik, Pak. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya, saya heran aja di daerah yang subur dan makmur seperti daerah Anda ini masih mau kita menjadi karyawan. Kalaulah karyawan suatu hal yang halal, gak ada masalah. Jelas. Wallah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Pada saat Ustaz tadi menanya apakah ada kredit rumah dan kendaraan roda, Kurang jelas suaranya. pada saat tadi Ustaz menanyakan ada kredit rumah dan kredit kendaraan roda 4, Ana tadi mengangkat tangan. Tapi pada saat sekarang kredit rumah Ana dan kredit kendaraan roda 4 Ana sudah Ana lepas dengan kondisi take over ke orang lain. Anda jual? Iya. Anda jual ke dia atau pindah nama? Teknisnya itu take over, Ustaz. Tapi berarti dia melanjutkan kreditnya. kredit. Ya, berarti Anda selamat dari riba, memasukkan orang ke lubang riba. Single jawab iya atau tidak? Iya dan tidak, Ustaz. Tidaknya bagaimana tidaknya? Yang kendaraan roda 4 atas saran Ustadz yang anak kenal di Balikpapan, anak jual ke teman yang Nasrani. Nah, yang anak tanyakan sebenarnya, sehingga biarkan dia masuk neraka sekalian. Terus bagus, betul. Yang rumah? Yang rumah ke keponakan anak. Cash dibelinya. Jadi yang anak tanyakan, enggak, kalau ke keponakan minimal dia bayar berapa sisa kredit Anda lagi ke bank. Anggap umpamanya angka 300 juta. Ya udah, kamu bayar DP 300 juta, sisanya bayar ke saya. Boleh nyicil. Yang 300 juta harus cash. Anda 300 juta bayar hutang di bank, selesai hutang riba di bank Anda, kemudian ini terus nyicil ke Anda, mungkin harganya 1M atau 700 atau berapa. jadi sekarang statusnya terhadap akad yang masih berjalan ini bagaimana, Ustaz? Lunasi.
rumah dan mobil sudah nggak sama Ana, Ustaz. Yang sama Anda apa? Uang? Tidak ada, Ustaz. Mobil Ana tidak mencari keuntungan juga, Ana lepas. Justru iya. Lalu Anda jual ke dia dapat apa Anda? Tidak ada, Ustaz. Sedekah. Jadi mobil itu ya Ana tahu itu kerugian, Ana lepas ke teman Ana yang Nasrani. Waktu itu Ana nawarin juga ke Ikhwan. Ayo udah tahu. Kalau enggak punya uang, enggak punya apa-apa boleh buat. Tapi akad itu kan secara sistem di finance. Di bank masih nama Anda kan? Nama Ya? Ana. Ya selama itu rugi banyak Anda ya. Tidak punya harta kena dosa. Iya. Ya. Ana hanya bertobat atau? Wajib bertobat dan minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Mudah bagi Allah untuk mengeluarkan Anda dari krisis yang Anda hadapi ini, krisis dunia dan akhirat. Bangkrut secara dunia, rugi secara akhirat. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Allah salam. Doakan ikhwan saudara antum yang dalam kesusahan. Kita lanjutkan kepada Ahwat saat ada mic-nya di atas, coba dites. Tes. Iya, dipersilahkan 5 pertanyaan untuk orang yang berbeda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Nurul, Ustaz mau nanya kalau deposito syariah itu apa? Kurang jelas suaranya Ibu. Deposito syariah? Deposito syariah. Ya, apakah itu riba atau tidak? Ibu menyerahkan dana sekian. Iya. Kemudian nanti ada pertambahan. Nanti dari banknya tuh bilang kalau misalnya rugi, kita ikut rugi. Tapi kalau nanti uang Ibu mungkin berkurang. Iya, bagi hasil gitu katanya Ustadz. Pernah uang Ibu berkurang? Belum ngecek juga sih Ustadz. Enggak, ini pertanyaan kemarin diskusi dengan mertua gitu Ustadz. Iya, enggak, kalau memang di pernyataan surat perjanjian depositonya kalau pengelola yaitu bank dalam hal ini bank syariah mengalami kerugian, maka deposito Anda akan berkurang nominalnya. Kalau dinyatakan dalam dia di atas akad, iya boleh. Oh, jadi boleh ya Ustadz ya, selama rugi kita ikut rugi. Tapi cari poin yang itu yang menyatakan bahwa akan berkurang uang Anda. Setahu saya tidak berani dia bikin poin itu. Karena bila ada poin ini, tidak ada orang yang akan menyimpan uang di bank syariah. Nanti total berkurang. Dia alasannya rugi. Sedangkan Anda tidak bisa mengecek kerugiannya bagaimana. Oleh karena itu, setahu saya dari bank dunia manapun, lembaga otoritas keuangan di BI dan di mana-mana itu mereka ada LPS, lembaga penjamin simpanan, sehingga bila terjadi kerugian di bank tadi dijamin oleh LPS, dan bank itu dengan LPS akadnya adalah bank memberikan premi setiap bulannya, setiap tabungan yang ada, akadnya adalah akad asuransi yang hukumnya haram. Yang paling aman safe deposit box, sewa kotak di bank, aman, ada kode-kodenya. Taruh uang Anda di sana, emas Anda taruh di sana, ijazah Anda taruh di sana, dan harganya pun murah. Baik Ustaz, berarti kalau memang kita benar-benar mau deposito di bank syariah harus mereka menunjukkan akad tersebut ya Ustaz ya. Apa Ibu? Untuk kalau misalnya memang rugi, uang kita juga berkurang. Lihat kalau ada tertulis, nggak tanda tanganin akadnya. Itu nggak apa-apa berarti ya Ustaz ya. Iya, iya. Oh iya dah. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudah. Fadhali, silakan Ibu. Bismillah. Nama saya Ummu Nadin. Barakallahu fiik Ustadz. Allah barik fiik. Kasusnya seperti ini. Ada seorang suami yang sudah pensiun, kemudian memasukkan semua dana pensiunnya ke bank konvensional dengan niat bahwa bunga
setiap bulannya akan mengambil bunga dari deposito tersebut untuk membiayai anak dan istrinya. Istrinya sudah mengetahui bahwa hal tersebut haram dan sudah disampaikan kepada suaminya, tapi suaminya belum paham. Nah, bagaimana sikap istri tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, Allah barik fik. Bukan belum paham suaminya, syaitan masih menguasai relung hatinya. Sampaikan kepada suaminya firman Allah yang mengharamkan riba, hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa seorang bapak yang memberikan harta riba kepada anaknya, sungguhnya bapak ini menyuapkan api neraka ke dalam mulut anak-anaknya. Kan lihat Anda iklan-iklan larangan merokok itu, lihat kan ya, puntung rokok disuapin ke bayi gitu kan ya. Kalau riba dibuat seperti itu lebih bagus lagi. Neraka, tuliskan riba, disuapin ke anaknya. Jelas Ibu? Maka si perempuan tadi haram memakan harta suaminya yang berasal dari riba tadi. Cari yang halal. Allah barik fik. Terus selanjutnya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kasus pembayaran pajak kendaraan motor ataupun mobil? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau nggak bayar pajak bermotor, motornya bisa jalan? Bisa? Bisa, tapi bawanya ketakutan. Nanti bisa tabrakan Ibu malah. Memang pada dasarnya Islam mengharamkan pajak. Dan bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, disahkan oleh Syalbani dari Nasai dan Abu Daud, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin, penarik pajak tidak akan masuk surga. Tapi kita hidup di negara di sini, kalau tidak bayar pajak Anda dianggap sebagai bandit, padahal dia yang bandit. Ya, apa boleh buat? Darurat namanya Anda bayar, dia masuk neraka, yang narikinnya, ya. Dengan demikian semoga Allah menyelamatkan kita dari nerakanya. Jelas? Jelas. Bukan berarti saya mengomporin Anda untuk tidak bayar pajak. Paham? Ini pernah saya sampaikan di depan pelatihan para pajak Pratama se-Jabodetabek di sebuah kota. Ketika awal dari materi yang saya sampaikan di waktu itu, saya bacakan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud, disahkan oleh banyak para ulama dan Syekh Al-Albani. La yadkhulul jannata sahibu maksin, penarik pajak tidak masuk surga. Apa jawaban mereka? Wallahu a'lam. Ada yang keluar, ada yang enggak, terserah mereka. Kewajiban saya selesai menyampaikan tentang status pekerjaan mereka. Allah barik fikum. Pertanyaannya paling klasik, Ustadz, tidak dengan pajak, lalu bagaimana negara akan bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun segala macam? Bagus. Bila Allah mengharamkan sesuatu, maka banyak Allah berikan solusinya. Kenapa Anda mencari yang jelek ini aja? Allah mengharamkan babi, bagaimana Anda makan? Masih bisa Anda makan? Buktinya Anda masih hidup sampai sekarang. Berarti yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak atau lebih enak atau lebih sehat atau lebih jelek? Lebih bagus. Yang diharamkan Allah lebih jelek.
Ketika Rasulullah mengharamkan penerikan pajak, ini banyak solusinya dalam Islam. Banyak. Itu pernah saya sampaikan di depan para pegawai pajak pertama se-Jabodetabek tersebut. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan hukumnya jual beli emas secara online dan itu transaksinya dilakukan secara tunai. Jadi kita transfer. Tunai itu bagaimana? Jadi kita transfer ke perusahaannya. Ya, Ibu transfer pada jam 10.00. Wita. Ya. Wita. Sampai emas ke rumah Ibu 10.00 Wita atau kapan? Oh enggak, kalau online itu fisiknya kita simpan di perusahaan itu, jadi saldo gram kita yang bertambah. Berarti belum Ibu terima kan? Kepemilikannya gitu bertambah di akun kita, tapi fisiknya belum kita pegang. Bertambah di akun Ibu langsung nambah? Iya. Akun ini bisa diakses kapanpun juga? Bisa. Boleh, kalau dia boleh. Tapi kalau kita mau memfisikkan, kita mau ambil fisiknya, kena biaya cetak emas. Biaya apa? Biaya cetak, pencetakan. Berapa biaya cetak? Tadi kan udah dibeli, kok cetak lagi? Jadi berarti beli mentah, belum dicetak? Iya, iya. Beli emas mentah di mana? Mana tukang emas di sini? Nggak ada, semua emas sudah dicetak, Ibu. Tapi kalau di, misalnya aku nebut nih ya, kalau di Antam itu kan ada sistem yang kita. Iya, sebentar. Tabungan Ibu di Antam atau bukan? Bukan saya mau nanya aja nih, ada case-nya seperti itu. Seperti itu, tapi masuk akal. Nah, ini nggak masuk akal pertanyaannya. Kalau tabungannya di Antam bisa. Jelas. Jadi boleh ya? Tidak. Jadi poin yang nggak boleh itu karena ada biaya cetaknya itu ya? Bukan, karena emasnya nggak ada. Sedangkan untuk tukar emas dan rupiah harus ada emas, ada rupiah. Ini emas, tangan kanan saya ngasihin, tangan kiri saya nerima rupiah, atau tangan saya ngasih rupiah, tangan kiri saya ngasih nerima emas. Siap Ustaz. Satu lagi Ustaz boleh ya? Tidak. Setiap orang cuma satu kan ya? Satu aja Ustaz. Satu, maaf Ibu, nanti tunggu giliran Ibu insyaallah taala. Selanjutnya Bu, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya mempunyai anak 5. Yang 4 dari bapak yang dulu, dan saya tidak bawa apa-apa waktu berpisah. Terus saya menikah dengan anak 1 dan berdagang. Sudah, menikah dengan anak 1 maksudnya gimana? Menikah punya 1 lagi dengan bapak yang sekarang. Suami sekarang. Iya. Dapat anak 1 lagi. Iya. Terus setelah itu saya berdagang, mempunyai rumah 1. Apakah anak yang dulu dapatkah? Sebentar tuh buru-buru. Kemudian Bu dagang. Iya. Punya uang sendiri. Punya uang sendiri. Beli rumah pakai uang sendiri. Iya. Iya, kalau Ibu wafat aja. Nanti tanyakan warisannya dapat atau tidak. Dapat anak Ibu itu. Yang 4 dapat juga ya? Dapat kan anak Ibu kan? Iya. Bukan? Iya dapat. Oh, ya terima kasih Ustaz. Allah barik fik Ibu. Ya, Ibu mic-nya dimatikan dulu biar irit baterainya. Dilanjutkan ke pertanyaan Ikhwan tadi yang memegang kertas pertanyaan tentang emas. Tafadhol. Masya Allah. Itu di kopiahnya emas, di tasnya juga emas, itu hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ustaz, dari orang Ustaz, dari teman. Dari mana? Dari teman. Iya, ini pertanyaan dari teman. Nama saya Indra Suryajaya. Enggak, langsung aja pertanyaannya. Oh ya. Kan ke pertanyaan Anda. Ya.
Ini masalah jual beli emas, Ustaz. Misal ana sebagai pedagangnya. Ana sebagai pedagang, penjual emas. Ya. Si Ahmad datang ke toko ana dengan membawa emas dengan kadar emas 75%. Kadar emas 75%. 75% berapa karat ini biasanya ini? 18. Dan dengan berat 5 gram. 5 gram. Beliau ingin mengganti barangnya dengan berat di atas dari berat emasnya. Diganti dengan emas yang lain? Enggak, beratnya satu saja. Beliau ini ingin mengganti barangnya dengan berat di atas daripada berat emasnya. Beliaunya ini mana yang bertanya ini? Si Ahmad ini. Mana dia? Yang bertanya ini orangnya nggak ada, Ustaz. Jangan, karena saya banyak pertanyaan ke dia. Anda nggak bisa jawab. Oh, itu. Ya udah, yang lain. Yang lain, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Syukran. Afwan, Penanya selanjutnya, silakan Pak. Yang ini dulu, yang ngantrinya. Boleh Anda wakilkan, tapi Anda bisa nanti jawab pertanyaan saya. Kalau nggak bisa, nggak ada artinya. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama anak Abduh. Apa? Abduh. Nama anak Abduh, ya Abduh. Fadhal ya Abdah. Anak punya sebidang lahan Ustaz. Masya Allah. Diajak kerjasama oleh bank untuk pengadaan. Apa? Diajak kerjasama oleh bank. Diajak kerjasama oleh bank untuk membuat perumahan karyawan mereka. Mereka banknya syariah atau bukan? Anda tanyakan mereka bayarnya cash. Banknya bank syariah atau bukan? Konven. Jangan. Ya? Syukran Ustaz. Afwan, tabarakallah. Ya, selanjutnya. Permasalahannya uang yang dia bayar kepada Anda tidak halal. Saya dapatkannya dengan riba. Mau Anda rumah dan tanah yang Anda buat dengan cara yang halal dibayar dengan uang riba, mau? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Guntur, Pak Ustadz. Guntur, Pak. Masya Allah, Fadhal. Saya dari Balikpapan, Pak. Nah, jadi nggak hancur-hancur papannya digunturkan. Terus. Ya, jadi langsung aja nih Pak Ustadz ya. Mungkin agak panjang ini. Jadi tahun 2012 saya pernah punya usaha kerjasama dengan seorang rekan di bidang travel gitu Ustadz. Apa nih? Ya, ngantar penumpang dari satu kota ke kota yang lain, kita ambil jasanya gitu Ustadz. Nah, lalu bentuk kerjasamanya bagaimana? Bagi hasil. Anda serahkan uang atau mobil atau mengelola atau apa? Saya serahkan mobil, serahkan uang, serahkan perusahaan juga sebagai untuk apa? Kapal ininya lah, untuk fasilitasnya gitu Ustaz. Nah, terus dalam menjalankan dia yang mengelola. Dia yang mengelola. Terus ya, terus dalam menjalankan itu, nah kami ini mengajak kerjasama dengan teman-teman yang statusnya rata-rata karyawan waktu itu. Nah, mereka ini rata-rata mengambil mobil yang dari leasing gitu, Ustaz. Nah, waktu itu ya saya sebenarnya sudah tahu masalah riba ini dan sudah tahu. Ya, masalah leasing. Hancur kan ya leasingnya? Ya, hancur. Betul. Makanya waktu itu cari pembenaran, ini zaman sekarang riba gimana sih ngomongin dari riba ya, dan seterusnya, akhirnya hancur itu, Ustaz. Hancur. Nah, yang berapa mobil yang hancur itu? Ya sekitar 17-an unit Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Jadi waktu itu teman-teman waktu mereka saya ajak kerjasama, saya bikin akad gitu Ustaz. Akadnya itu bahwa saya akan membayarkan cicilan leasingnya itu dari hasil hasil usaha saya tadi. Dan kalau ada kelebihan saya akan kasihkan ke mereka. Jadi saya hitung waktu itu 6 juta satu mobil selama sebulan. Nah, ternyata setelah berjalan sekitar 6 bulan, rekan kerja saya ini alhamdulillah kabur Ustaz.
Ya. Dia tahu Anda bikin riba maka dia kabur. Iya. Alhamdulillah ya, saya bersyukur karena insya Allah dengan hikmah itu saya terbebas dari riba leasing ini. Lalu ketika itu cuma ada banyak tantangan yang harus saya hadapi karena dia kabur meninggalkan banyak masalah. Jadi mobil-mobil itu ada yang dilarikan, ada yang digadaikan, ada yang dijual, ada yang dia pinjam uang, terus sebagai borohnya dia kasih mobil. Cepat, pertanyaannya apa? Tinggal 8 menit, kasihan teman-teman. Terus di akad saya itu kan akad saya itu sampai lunas, saya menanggung itu sampai lunas ke teman-teman. Tapi karena kejadian itu akhirnya saya habis total, saya nggak bisa memenuhi akad itu. Nah akhirnya saya ingin ke teman-teman itu, waktu itu saya cuman minta toleransi dari teman-teman untuk bisa mengembalikan itu, tapi tidak saat itu. Maksud saya mau mengembalikan berapa dana mereka ketika mereka mengambil mobil itu saja. Misalnya mereka ngambil dengan DP 30 juta, saya pengen mengembalikan uang 30 juta karena mereka rugi akibat bekerja sama dengan saya. Nah itu status akad itu seperti apa ya Ustaz? Iya, Anda hanya mengembalikan uang mereka, ya Allah Ta'ala alam. Mengembalikan uang mereka gitu Ustaz. Itu saya memang harus, kan ini bisa dibilang seperti force major gitu Ustaz, atau bukan? Bak pengadilan agama, teman saya katakan itu seperti tadi. Iya. Ya Allah barik fik, karena Anda ditipu juga, bukan karena kesalahan Anda. Ya, pertanyaan saya di sini nih, apakah saya nantinya itu di akhirat akan dituntut ini sebagai utang yang Insya Allah tidak. Allah barik fik. Bertobat kepada Allah, insya Allah tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang lagi, terserah bapak-bapak atau ibu. Satu orang lagi bisa 6 menit. Sebentar, bapak-bapak atau ibu. Panitia. Bapak-bapak. Terakhir bapak-bapak silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Satya dari Samarinda. Masya Allah. Saya mahasiswa. Saya ingin bertanya. Saya ini hidup di keluarga yang orang tuanya kerja di bank Ustaz. Bank riba? Bank konvensional. Bukan bank konvensional, bank riba. Iya, bank riba. Begitu Ustaz. Jadi saya sudah tahu riba itu dosa dan haram. Bagaimana jika saya hidup sehari-hari makan dari harta riba, dan saya untuk mengatasi itu, saya dari uang jajan yang diberikan orang tua saya alihkan ke usaha. Apakah usaha itu haram atau gimana Ustaz? Anda bisa berusaha sekarang? Saya dari uang jajan itu saya sisihkan yang diberikan orang tua saya Ustaz. Kepada Anda halal karena Anda tidak punya uang lain. Ketika itu Anda jadikan modal, insya Allah hasilnya halal bagi Anda. Oh iya, makasih Ustaz. Allah sallallahu. Cukup. Ada pengumuman sebentar Ustaz. Kepada Pak Sa'ad Ali, ditunggu istrinya di rumah. Terima kasih. Apa hubungannya dengan saya? Semoga bermanfaat. Saya harus tunggu dulu Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.